1 juta lebih orang diperkirakan menghadiri aksi akbar rakyat Indonesia bela Palestina di Monas pada hari Minggu, tanggal 5 November tahun 2023. Acara ini diselenggarakan oleh MUI bekerja sama dengan ormas keagamaan, organisasi buruh dan pekerja, organisasi kepemudaan, organisasi kemahasiswaan, dan lain-lain. Banyak tokoh dan aktivis yang hadir dalam acara ini dan berorasi untuk menyampaikan aspirasinya terkait Palestina. Salah satunya adalah Presiden Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia atau PPMI, Daeng Wahidin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian, sebangsa setanah air, hari ini kita datang ke jantung ibu kota ini menunjukkan bahwa rakyat Indonesia yang hadir di tempat ini sedang menjalankan amanah konstitusi, di mana Undang-Undang Dasar tahun 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia menyatakan dengan tegas bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Betul tidak? Betul. Sekarang Israel itu penjajah bukan? Penjajah bukan? Penjajah bukan? Yang bilang Israel bukan penjajah, apalagi tinggal di Indonesia, itu Yahudi pesek, kurang ajar, pesek, tidak ngerti konstitusi. Betul. Yahudi pesek ini lebih berbahaya daripada Yahudi itu sendiri. Karena Yahudi di Israel itu sudah jelas mereka telah melakukan pembantaian, pembunuhan secara brutal, massal dengan menggunakan senjata-senjata yang melanggar hak asasi manusia, tidak sesuai dengan protokol PBB, saudara-saudara. Maka dari itu, hari ini jutaan rakyat Indonesia berkumpul menyatakan dengan tegas bahwa rakyat Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina. Hidup Palestina! Hidup Palestina! Akbar! Allah! Maka dari itu, saudara-saudaraku sekalian, sekali lagi di depan sana ada kantor duta besar Amerika Serikat yang merupakan sekutu abadi daripada Yahudi Israel. Kita juga mengutuk keras atas tindakan Amerika yang mendukung serangan Israel ke Palestina. Maka dari itu, ketika saya bilang Amerika, kalian bilang hancurkan, atau tidak? Betul. Betul saya. Kalau saya bilang Amerika, bilang hancurkan. Kalau saya bilang Israel, bilang hancurkan. Amerika, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar mendengarkan doa kita, niat kita, tujuan kita datang ke sini ingin melihat saudara-saudara kita di Palestina merasakan kemerdekaan, saudara-saudara. Dan akan kita saksikan Israel dan Amerika berikut dengan sekutu-sekutunya yang ada di Uni Eropa itu hancur lebur. Hati hancur lebur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saudara-saudaraku, sebangsa setanah air, hari ini juga kita tunjukkan kepada dunia internasional bahwa rakyat Indonesia sangat mencintai saudaranya di Palestina, saudara-saudara. Kita tidak peduli yang hadir di sini, mau ya agamanya Islam, mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha, tidak penting siapapun agamamu, cukup kamu menyatakan diri sebagai manusia untuk menyatakan bahwa Palestina harus merdeka, saudara-saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Maka dari itu Anda lihat di sini ada poster raksasa daripada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang setiap hari muncul di televisi internasional untuk membenarkan tindakan Israel menyerbu Palestina. Maka dari itu sebelum acara nanti ditutup kita bakal posternya, saudara-saudara. Teman-teman kita Palestina, Hamas, Fatah dan lain-lain sebagainya yang berjuang memerdekakan negaranya dituduh teroris, saudara. Kami rakyat Indonesia, khususnya saya, Kai Wahyudin, Presiden Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia, sekaligus Presiden Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia, dengan ini menyatakan dengan tegas mengutuk keras tindakan biadab dari Israel dan mendukung penuh kemerdekaan Palestina, saudara-saudara. Yang teroris adalah Benjamin Netanyahu. Yang teroris itu adalah Israel. Yang teroris itu adalah Amerika Serikat. Dari teroris itu adalah Inggris. Dari teroris itu Prancis. Dari teroris itu Yahudi pesek kurang ajar. Jangan lupa ini Yahudi pesek kurang ajar itu yang ada di Indonesia. Sudah dia tidak tahu sejarah bahwa yang duluan mengakui kemerdekaan Republik Indonesia adalah saudara-saudara kita di Palestina, saudara-saudara. Jadi Yahudi pesek itu tidak tahu diri, tidak tahu malu, tidak punya harga diri. Kalau sudah begitu jangan tinggal di Indonesia sekalian. Betul tidak? Karena sesungguhnya rakyat Indonesia sangat mencintai saudara-saudaranya yang berjuang, yang juga menjadi syahid di sana di Palestina, saudara-saudara. Iskariman Ahmad Saidan, Iskariman Ahmad Saidan, Iskariman Ahmad Saidan. Rempang. Dan kita rakyat Indonesia yang hadir di sini hanya menjalankan sebagian kecil dari kewajibannya. Dari ucapan-ucapan saudara-saudara semua di dalam setiap sholatmu, ingat sholatnya itu diimplementasikan. Minimal datang ke sini, berikan impact terbaik saudara-saudara untuk perjuangan kita di Palestina. Betul. Semoga apa yang kita lakukan hari ini, yang kita perjuangkan, yang sama sekali belum ada artinya, tidak ada artinya bagi mereka yang ada di Gaza, saudara-saudara. Kita malu. Setiap kali 17 kali kita bertakbir, 17 kali kita ucapkan bacaan-bacaan salat kita, tapi yang hadir di sini bukan 780 juta orang, saudara-saudara. Tidak lebih 1 juta 2 juta hari ini. Kemana mereka itu? Yang lain kemana mereka? Yang tidak hadir di sini, saya berani nyatakan mereka adalah pendusta-pendusta agama, yang tidak tahu diri, yang tidak mengerti dan tidak tahu sejarah bahwa kemerdekaan kita itu didukung oleh Palestina. Jangan menjadi orang lupa diri. Betul. Jangan menjadi orang yang tidak tahu diri. Betul. Maka dari itu saudara-saudara, kita minta saudara-saudara kita yang tidak hadir di sini, mohon doanya seikhlas-ikhlasnya. Kita doakan semoga apa yang diperjuangkan oleh rakyat Palestina di sana dimudahkan dan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang keras takbirnya. Takbir yang keras sampai saudara kita di Palestina mendengarkan takbir kita. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palestina.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di kerumunan massa yang begitu banyak ya, informasi kurang lebih 2 juta hari ini, dan saya alhamdulillah ketemu dengan Presiden KISDI yang kemarin woro-woro memberikan himbauan kepada kita semua untuk hadir, dan alhamdulillah berkat informasi dari Om Lim ya, atau Ustadz Mursalim ya, yang hari ini ikut aksi. Alhamdulillah kita hadir bersama nih Om. Gimana pandangan Om lihat lautan manusia nih Om? Ya, jadi sebenarnya ini kita harus artikan bahwa tingkat giroh kepedulian umat Islam di Indonesia, terutama di Jakarta ini sangat luar biasa. Karena mereka berarti merasakan benar apa yang telah terjadi oleh saudara-saudaranya di Palestina. Ya, jadi keprihatinan itulah yang mengoyak rasa melawan untuk ketidakadilan ini. Tapi kecuali itu, nampaknya memang sebagian besar memang didasari oleh giroh agama, karena mereka meyakini bahwa Palestina ini secara nasional itu bahwa Palestina banyak berjasa kepada Indonesia. Kemudian yang kedua, secara agama Allah memerintahkan untuk menjaga 3 masjid itu ya, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjidil Nabawiyah. Nah itu yang nampaknya walaupun ada keyakinan pasti Allah akan menjaga, tapi mereka ingin turut berjuang. Saya kira itu yang sebenarnya yang terlihat pada sekarang ini. Mereka marah terhadap ketidakadilan dunia, terhadap Palestina yang begitu hajar negara-negara besar, Prancis, Inggris, Amerika, kemudian tetapi negara-negara lain kok tidak peduli, negara-negara Muslim kok tidak peduli gitu loh. Ini sebenarnya yang menjadikan kemarahan rakyat di seluruh dunia. Walaupun orang-orang Palestina sini merasa kalian mau bantu silahkan, mau doakan silahkan, pokoknya kami berwajib untuk melawan itu. Ini yang menyebabkan kita merasa kecil sekali kita di hadapan mereka itu. Ada lagi yang menarik ini Om, hari ini perwakilan dan pemerintah kan ada 3 menteri ini hari ini. Ya. Ada Menteri Luar Negeri Ibu Retno ya, kemudian ada lagi Menteri Agama ya Pak Yakul ya, satu lagi Pak Muhajir tadi ya kan. Artinya apresiasi buat kita semua tentu ya, karena memang kita satu suara dengan pemerintah untuk mengecam agresi militer Israel yang kurang ajar ini. Gimana pandangan Om melihat pemerintah kita ini? Ya, pertama semoga memang ada keinginan secara pribadi juga merasa prihatin seperti itu, sebagaimana pengakuan dari Menteri Luar Negeri Bu Retno itu. Saya bukan sebagai pejabat, tapi sebagai seorang ibu, seorang itu oke lah, insya Allah. Tetapi jangan sampai setelah di acara formal kayak gini, kemudian nanti kembali ke belakang pangkuan pekerjaannya, seperti Yakut itu, kemudian nanti ada rasa-rasa bela kepada Israel dan lain sebagainya, dan kemudian mengecam atau terasa ada jarak dengan umat Islam. Tolong dijaga. Jadi kita sebenarnya suka pemerintah melakukan suatu sikap, ya, sikap pengecaman juga. Tetapi sikap itu sebenarnya kalau bagi negara, karena dia itu mempunyai sesuatu kekuatan yang bisa dia lakukan, ya. Katakanlah belum sampai kepada pengiriman tentara untuk menjaga perdamaian, menjaga kaum muslimin, katakanlah seperti itu. Tapi kalaupun iya, sebenarnya apa yang ditakuti gitu loh, ya. Paling tidak melakukan penekanan kepada pemerintah dubesan Amerika, Prancis, Inggris di sini. Ada nggak sikap? Padahal tahu sekarang ini kita dibandai oleh Israel, ya. Tetapi mereka dapat bantuan luar biasa, makan makanan, obat-obatan, perang oleh Prancis, Inggris, dan Amerika dengan kapal-kapal perang yang merapat di sana. Ini yang sebenarnya ini hanya basa-basi. Tetapi oke lah, kita nggak ada urusan dengan menteri-menteri ini, silahkan dia mau seperti itu. Tetapi kita harus mengharap ya kepada presiden-presiden yang akan datang, kepedulian itu harus serius. Pada saat Indonesia merdeka, mereka menyokong itu bukan hanya pada dukungan, tetapi uang rakyat Palestina itu disumbangkan kepada Indonesia dalam rangka untuk menyambut kemerdekaan itu. Kita tidak butuh basa-basi, kita juga termasuk seperti itu. Jangan merasa puas hanya dengan demo-demo seperti ini. Kita tuh diperintahkan jihad untuk melakukan seperti ini. Karena jihad tidak memungkinkan, oke lah dengan harta, dengan tulisan-tulisan, dengan orasi, sama agama. Tapi kalaupun terakhir dengan tidak mampu semua, dengan doa pun tidak mau, atau cuman melihat dari sambil tidur ini ada orang demo dan lihat nanti Rasulullah apakah akan menilai kita termasuk orang-orang
yang termasuk di dalam apa itu bersama beliau. Karena beliau itu mengancam kalau tidak peduli terhadap tegak bangunnya kekuatan umat Islam, maka dia bukan umatku. Betul. Setuju, Om. Jadi satu yang paling penting kita garis bawahi, kita dengerin bersama tadi di panggung utama, bahwa pemerintah sudah melakukan tahap pertama untuk mengirimkan bantuan ke Palestina, sudah berjalan. Kemudian tadi ada perwakilan kita juga dari DPR, ada Puan Maharani hadir, ada MPR juga, ada Hidayat Nur Wahid dan sebagainya. Nah, ini ada yang luar biasa tadi, secara eksplisit, secara jelas mengatakan panitia bahwa mengundang 3 capres, tapi capres yang hadir cuma Anies Baswedan. Gimana tanggapannya nih, Om? Luar biasa di sambutannya tadi. Ya, mestinya apabila undangan itu sampai kepada mereka, walaupun mereka kemungkinan ada acara, paling tidak ada utusan. Tapi kalau tidak, bisa banyak diartikan oleh masyarakat seolah-olah tidak peduli kepada Palestina, atau memang jangan-jangan juga menganggap Palestina ini ada perjuangan-perjuangan yang nanti mereka khawatirkan kaitkan dengan Pilpres. Tidak ada. Urusan Palestina ini urusan lebih besar daripada urusan-urusan yang lain. Ya. Jadi ini mereka tunjukkan. Kalau mereka tidak mengambil kesempatan ini, ya, kalau kemudian masyarakat juga tidak mau menoleh mereka, jangan salahkan. Rasa masyarakat ini sudah pandai, punya rasa. Jadi kalau penguasa tidak mau mengambil hati rakyat, hati mana yang mau diambil itu. Jadi satu peringatan, dan bukan panggung ini bukan untuk Pak Anies Rashid Baswedan, ya. Saya yakin panitia ini pun menjaga, walaupun mungkin ada rasa-rasa pendukung, tapi menjaga netralitas di dalam Palestina, jangan dimasukkan urusan politik. Ya. Dan saya kira Bapak Anies pun datang juga bukan ada urusan politik. Jangan dikira kalau dia datang kemudian supaya enggak, beliau juga tidak mengharap itu. Jadi ini masalah rasa dan sense politik gitu, dan agama, ya. Oke, Om, sebagai closing statement tadi memang kita dengar secara langsung bahwa Pak Ketua Profesor Dr. Din Samsudin mengatakan bahwa lepas dulu, ya kan, simbol-simbol politik atau capres pada saat ini, karena kita sama-sama bersuara yang datang di sini adalah untuk kemanusiaan Palestina. Nah, Om selaku Presiden KISDI, ya kan, apa ya kan dorongan atau harapan ya untuk ke depan setelah acara hari ini? Ya, gimana, Om? Saya KISDI, Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam. Tetapi bukan sekedar solidaritas basa-basi. Ini bukan peperangan, ini genocide. Kalau peperangan itu terjadi suatu keseimbangan, ya. Ini bayangkan orang tidak punya senjata dihabisin setiap hari. Genocide, memang mereka ingin menghabisin etnis, ya. Bukan hanya sekedar membunuh orang, tapi menghabisin etnis, punya kepentingan untuk menguasai seluruh Palestina. Jadi kita jangan main-main, ya. Ini mempengaruhi, walaupun Anda beribadah luar biasa, ibadah mahdoh, tapi tidak memperdulikan masalah ini berarti Anda tidak memperdulikan kepada apa yang menjadi ujian bagi Allah. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang yang beriman, kalau kamu meluangkan waktu kamu untuk menolong, ya, agamamu, menolong orang-orang, maka Allah akan mengokohkan kedudukanmu baik di dunia ataupun di akhirat. Jadi ini yang perlu menjadi kepentingan kita semua. Walaupun saya yakin bahwa tanpa kita, tanpa umat Indonesia membantu, mereka tidak akan habis, karena itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah menjaga Al-Qur'an, ya. Kalau Al-Qur'an itu dibakar semua seluruh dunia, Al-Qur'an itu sudah terjaga di hati-hati orang, dalam mereka sudah tahfidz dan sebagainya. Ini begitu juga. Ini kalau kita tidak melewatkan ini sebagai suatu pahala yang besar, rugi bagi kita, dan ini adalah hidup dan mati kita. Maka sampai Rasulullah mengatakan, man lam yantahum bi anwar muslim falasya minhum. Saya kira itu. Oke, terima kasih Om Lim, ya, Pak Haji Mursalim selaku Presiden KISDI, dan saya alhamdulillah ketemu hari ini dan kita sempat berbicara sekarang, ya. Oke, sebagai himbauan ya kepada seluruh rakyat Indonesia, sahabat Pak di seluruh dan YouTuber perjuangan yang hadir hari ini, sekali lagi terima kasih, ya kan. Yang pasti kita ikut bersedih, 23.000, ya kan, Palestina, rakyat Palestina sudah meninggal. Itu informasi yang terakhir kemarin kita dapat. Yang pasti hari ini kita bersuara bersama untuk kemanusiaan. Ya, kita tuntut bagaimana Palestina merdeka. Palestina merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Om. Ya.